KPD atau Premature Rupture of Membrane atau PROM merupakan ruptur atau pecahnya ketuban yang terjadi sebelum proses persalinan. Ketuban pecah dini biasanya ditandai dengan keluar cairan berupa air melalui vagina setelah umur kehamilan berusia 22 minggu. Selanjutnya ada etiologi. Yang pertama sepsis intokpen, yang kedua polihidronem, yang ketiga infeksi bakterian kronis, yang keempat riwayat KPD sebelumnya, yang kelima merokok selama kehamilan, yang keenam trauma, yang ketujuh maksomia, dan yang terakhir kelainan letak. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab penyakit. Faktor-faktor penyebab ketuban pecah dini diantaranya sungsang, preeklamsia, anemia, gemilia, dan hidronia. Karena faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan ketuban pecah dini dan faktor-faktor tersebut masih sering terjadi di dalam masyarakat. Bagi institusi, dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi institusi khususnya dalam masalah faktor-faktor yang menyebab ketuban pecah dini, karena masalah tersebut adanya menyebabkan kematian ibu dan bayi. Dan selanjutnya di sini ada pathway ketuban pecah dini. Dan bisa dilihat ada kala satu persalinan, ada isi yang berulang dan gangguan pada kala satu persalinan. Dan peningkatan kontraksi dan pembuangan serviks, mengenai uterus, stimulus nyeri dan nyeri akut. Gangguan pada kala satu persalinan, kanalis cervicalis selalu terbuka akibat kelainan cervix uteri, kelainan letak jantung sungsang, infeksi genitalia, cervix incompetence, gemelindromin bisa terjadi semuanya karena ketuban pecah dini. Air ketuban terlalu banyak keluar, klien tidak mengetahui penyebab dan akibat KPD ketuban pecah dini, tidak adanya perlindungan dari luar dengan daerah rahim, kecemasan ibu terhadap keselamatan janin dan dirinya, bisa terjadi ansietas kecemasan yang berlebihan, mudahnya mikroorganisme masuk secara ascendens, resiko infeksi. Baik, selanjutnya itu prevalensi di Indonesia. Dalam satu penelitian yang dilakukan di RSUP Prof. Dr. RD Kandowu Manado, dilaporkan bahwa dari 3.810 persalinan di rumah sakit tersebut, terdapat 1,54% atau 59 kasus KPD. Sebanyak 72% kasus KPD terjadi pada usia kehamilan lebih dari 37 minggu. Dengan sebagian besar ibu berada pada rentang umur 20-24 tahun. Sehubungan dengan hal ini, maka diharapkan pengetahuan tentang kondisi-kondisi yang memengaruhi keselamatan dan kesehatan kehamilan dapat dipahami oleh masyarakat terutama ibu hamil. Dengan demikian, dapat menjadi pegangan dalam pencegahan atau preventif dalam rangka menurunkan angka KPD sehingga komplikasi yang tidak diinginkan pada ibu dan janin dapat dihindari. Selanjutnya yaitu pencegahan. Yang pertama yaitu rutin melakukan pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan sebulan sekali namun dapat dilakukan minimal 4 kali selama hamil, yaitu 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Yang kedua yaitu mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Untuk menjaga air ketuban agar tidak pecah sebelum waktunya adalah mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Seperti dalam satu piring terdapat karbo, sayur, buah, dan juga minum air putih yang banyak. Yang ketiga yaitu mengonsumsi vitamin C. Mengonsumsi suplemen vitamin C usia kehamilan 14 minggu dapat mencegah ketuban pecah dini pada ibu hamil. Ya, lanjut menata laksanaan. Yang pertama, jika tidak ada infeksi dan kehamilan kurang lebih 37 minggu. Yang pertama, berikan antibiotik untuk mengurangi morbiditas ibu dan janin. Obatnya ada ampicillin 4 kali 500 mg selama 7 hari ditambah erythromycin 250 mg per oral 3 kali per hari dalam 7 hari. Yang kedua ada berikan kortikosteroid kepada ibu untuk memperbaiki kematangan paru janin. Dan di sini ada obat macam obat. Yang pertama ada betamethasone 12 mg dalam 2 dosis setiap 12 jam atau dexamethasone 6 mg dalam 4 dosis setiap 6 jam.
Catatannya, jangan berikan kortikosteroid jika ada infeksi pada ibu janin. Dan yang ketiga, lakukan persalinan pada kehamilan 37 minggu. Jika terhadap his dan daerah lendir, kemungkinan terjadi persalinan preterm. Jika tidak terdapat infeksi dan kehamilan lebih dari 37 minggu, yang pertama, jika ketubuhan telah pecah lebih 18 jam, berikan antibiotik prophylaxis untuk mengurangi resiko infeksi Streptococcus grup B, amoxicillin 2 gram setiap 6 jam, atau penicillin G 2 juta unit setiap 6 jam sampai persalinan. Jika tidak ada infeksi pasca persalinan, hentikan antibiotik. Yang kedua, nilai serviks. Jika serviks sudah matang, lakukan induksi persalinan dengan ontoxokin. Jika serviks belum matang, matangkan dengan prostaglandin dan infus oksitosin atau lahirkan dengan seksi sesera. Dan yang terakhir adalah diagnosa yang mungkin muncul pada KPD, yaitu yang pertama, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Yang kedua, ansietas berhubungan dengan krisis maturasional. Yang ketiga, ada risiko infeksi berhubungan dengan ketuban pecah sebelum waktunya. Dan yang terakhir, ada perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan kekurangan volume cairan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.